Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini kedatangan tamu dari Borneo News. Kita dari ASPAI DPD Kobar pengangguran, bukan penganggur dalam arti orang pengangguran, tidak, komunitas anggur di Kota Waringin Barat. Alhamdulillah antusias sampai sekarang dalam arti perkembangan komunitas di pengangguran ini semakin bertambah. Ya, luar biasa. Ini merupakan ya dorongan dalam arti kita hanya sebagai kemitraan dengan pemerintah dalam arti ke depan ini gimana kita punya ya, wadah lah dalam arti sebuah, apalagi terutama yang angan-angan kita yang belum bisa tercapai itu masih ya moga-moga secepatnya bisa terakomodir, menjadikan Kobar menjadi kota destinasi kota anggur. Nah, mungkin dengan teknik dalam arti terobosannya yaitu menjadikan di satu titik atau dua titik atau beberapa titik menjadikan kampung anggur seperti di daerah-daerah lain. Itu sangat luar biasa dalam arti menjadi komoditas lah dalam arti masyarakat, menjadi input dalam arti pemasukan masyarakat. Karena anggur itu dalam insya Allah bukan hanya skala orang-orang yang tertentu yang punya lahan luas dalam arti punya budget besar, tidak. Skala ibu-ibu rumah tangga pun saya pikir bisa terakomodir karena dengan lahan 2x2, 2x3 di samping rumah, di depan rumah ataupun di garasi bisa dimanfaatkan. Yang penting dalam arti anggur itu karena syaratnya butuh sinar matahari yang los yang kuat, makanya kita butuhkan di Indonesia itu memang di Kobar ini ya, di Indonesia terutama ya pakai greenhouse. Kenapa? Karena permasalahan masyarakat itu terkendala dengan greenhouse, pasti wah biaya dalam arti ya memang kalau skala besar kita bikin greenhouse dengan ukuran besar memang biayanya luar biasa kalau dihitung dengan skala besar. Dalam arti saya pikir masyarakat dalam arti skala kecil pun bisa dalam yang dimulai dari hal kecil, karena ingin memulai yang besar itu harus tahu dulu ilmunya. Karena anggapan masyarakat di sini kan apa bisa buah anggur itu berbuah, rasanya bisa nggak manis seperti yang dijual di mal-mal supermarket. Nah, setelah kita di ASPAI ini ya kurang lebih 1 tahun ini, alhamdulillah bisa membuktikan dalam anggur di Kota Waringin Barat itu rasanya tidak kalah dengan anggur yang dijual impor. Padahal anggur kita itu lebih fresh, secara kesehatan itu luar biasa. Ibaratnya kita petik langsung bisa makan. Rasanya dalam arti tidak ada pengawetnya. Bayangkan kalau warga kita terutama Indonesia itu semuanya dengan impor, mengandalkan buah dari luar, padahal sampai sini ini berbulan-bulan. Di situ ada pengawetnya sangat luar biasa. Ya memang kalau di Jawa ini kurang lebih hampir sama, cuma sini kita keuntungannya kan ada garis khatulistiwa dan itu diuntungkan karena panasnya luar biasa. Karena anggur itu butuh panas yang luar biasa. Dalam arti tidak mau kena air hujan. Perbedaannya sebenarnya ya terkendalanya kita di sini tidak bisa karena banyak tanah di sini kan kita tanah gambut, nggak bisa kita seperti nanam seperti asal kita tanam, nggak bisa karena asamnya di tanah kita itu terlalu tinggi. Makanya kita harus bikin media sendiri supaya asamnya dalam arti kita bisa akomodir dalam arti seperti itu. Makanya ada teknis nanti media dalam arti nanti akan terangkan oleh sekretaris sendiri seperti apa. Jadi khusus medianya, tidak kita mengambil tanah gambut kita tanam langsung kita tanam, nggak bisa karena kita harus ada speknya untuk media untuk khusus anggur ini. Oke, nah pertama-tama yang harus kita perhatikan untuk budidaya anggur itu dari bibit. Dari bibit ini banyak pertanyaan ke kita, kenapa kok kami sudah anggurnya sudah berbuah tahu-tahu masem. Nah, ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu karena anggur ini ada yang anggur lokal, ada yang anggur impor. Nah, biasanya yang asam itu yang tumbuh dan berbuah itu
dari rootstock yang lokal atau yang asam. Nah, ini contohnya di ini. Nah, ini adalah bibit anggur yang batang bawah. Nah, seharusnya yang tumbuh yang ini. Nah, ternyata yang tumbuh yang batang bawah. Nah, ini kalau kita lanjutkan, dia akan asam nanti buahnya. Anggur ini supaya hasilnya maksimal, batang bawah atau rootstock itu keunggulannya adalah karena pengakarannya kuat, tapi kelemahannya buahnya kecil dan asam. Nah, sementara untuk import atau entres itu kita ambilkan dari yang benar-benar import. Nah, jadi sama seperti dengan buah-buahan lain yang kita ketahui, batang atas dan batang bawah. Batang bawah itu biasanya dia kuat untuk di pengakaran, sehingga nutrisi yang diserap oleh pohon itu bisa lebih maksimal. Nah, ini seperti kita lihat, ini adalah bibit yang sudah siap tanam. Ini usianya setelah kita grafting atau kita sambung, ini sekitar 3 bulan. Ini tingginya sudah di atas 1 meter. Nah, ciri-ciri bibit anggur yang bagus dari pertumbuhannya. Di sini kita lihat pertumbuhan daunnya hijau, kemudian lebar-lebar. Nah, kemudian sulurnya ini sudah mulai muncul. Nah, ini kita lihat, ini untuk batang bawah. Nah, ini batang bawah, ini kita sebut ini batang lokal. Cuman macam-macam juga jenisnya. Ada yang Isabella, ada yang Red Master, ada juga yang batang bawahnya yang impor juga. Nah, ini kelebihannya kalau batang bawah impor, batang atas impor itu untuk pembuahannya bisa lebih banyak dan lebih maksimal. Pemeliharaan awal kita perhatikan itu biasanya di batang bawah ini sering muncul tunas. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan adalah ketika tunas yang bawah ini muncul, otomatis dia akan kelihatan lebih subur karena disambung nutrisinya justru ini yang lebih banyak mengambil nutrisi. Nah, ini kalau nggak kita buang tunas-tunas dari sini, ini akan lebih dominan, sementara ini akan kalah dan mati. Nah, ini yang terjadi di lapangan, kebanyakan ini yang hidup sehingga lebih subur dan ini akhirnya mati, ini dibiarkan. Makanya kan sebanyak sekali di lapangan yang kita temuin buahnya kecil, asam dan kecut. Karena dia berbuahnya asal dari yang tumbuh itu dari batang bawah. Nah, kemudian setelah bibit itu hal yang menentukan berhasilnya budidaya anggur dari media tanam. Media tanam ini sangat perlu kita perhatikan karena anggur ini memerlukan media tanam yang porus. Nah, ini kita lihat, ini media tanamnya komposisinya adalah sekam mentah 1 bagian, sekam bakar 1 bagian, kotoran kambing yang sudah kita fermentasi itu 1 bagian, kemudian humus bambu. Nah, humus bambu kenapa kita pakai humus bambu? Karena humus bambu ini mengandung dekoderma alami yang mengurangi pertumbuhan jamur. Tapi kalau nggak ada humus bambu itu bisa kita ganti dengan tanah subur. Nah, setelah ini kita kita campur dan kita aduk, baru kita fermentasi. Nah, ini yang perlu waktu yang agak lama. Ini media tanam harus benar-benar sudah matang. Artinya kohe kambingnya itu sudah benar-benar hancur. Nah, ini kita lihat. Nah, ini media tanam ini sangat menentukan keberhasilan dari budidaya anggur. Kalau untuk perawatan memang agak lebih intensif dibanding dengan tanaman lain. Kalau anggur ini supaya kita fokus untuk misalnya nutrisinya kita untuk pertumbuhan. Nah, jadi seperti sulur itu harus kita buang. Nah, kemudian cabang-cabang yang tidak penting itu kita buang sehingga dia fokus. Misalnya untuk pertumbuhan kita artinya dia mempercepat ke pembesaran batang.
Nah, begitu juga saat nanti pembuahan, supaya buahnya lebih maksimal besar, cabang-cabang yang nggak penting itu kita buang. Dalam arti gimana perawatan kalau kita sudah punya tanaman anggur, supaya apa yang kita tuju adalah tersiernya. Karena buah anggur itu munculnya di tersier, ini namanya tersier ini. Nah, ini tersier. Supaya tersiernya besar dan ini rata, ini masih bolong karena masih menunggu, enggak apa-apa. Supaya ini dalam arti nanti tumbuh, ini harus diputus. Dan ini tunas air ini yang nggak kepake harus dibuang. Karena ini akan menghabiskan nutrisi. Nah, ini namanya tunas air. Ini harus dibuang. Nah, dibuang tunas air ini. Kalau ada sulurnya juga dibuang. Nah, di ujungnya dipotong biar nanti ini berhenti. Nah, ini berhenti. Ini tunas air dibuang. Nah, ini tunas air dibuang. Di ujungnya dipatahkan. Nah, ini teknisnya. Kalau nutrisi masuk ke sini dan tunas airnya kosong dan ini ujungnya dipatahkan, dia akan beralih ke tersier sebelah sini. Dia akan gemuk. Nah, ini kan kerdil. Nah, nanti dia akan tumbuh besar. Dan ini harus di stop. Jangan terus ke atas terus, ibaratnya 1 meter diberhentikan. Intinya seperti itu. Nah, ini muncul tersier baru. Nah, kalau tersiernya sudah penuh, dalam arti sudah terisi dan nanti kita sudah pupuk, dalam arti pupuk vegetatifnya kita pupuk terus. Nah, nanti kalau daunnya sudah melengkung seperti ini belum. Ini masih lama ini. Dalam arti daunnya sudah hijau tua dan melengkung, nanti baru masuk fase generatif pembuahan, ya, masih generatif. Nah, nanti ada proses stressing. Nah, stressing nanti dalam arti pemotongan di tunas. Kita contoh misal seperti ini. Nah, ini kalau proses sudah tersiernya sudah penuh dan nanti tersiernya sudah berkayu, berkayu ini kita proses nanti stressing waktunya pembuahan. Nah, jadi kita pada proses pembuahan kita lihat mata batnya. Kalau mata batnya dia lancip, dalam arti lancip, dalam arti itu proses indikasi menjadi buah itu pasti terjadi. Cuma ya memang nutrisinya kesehatan di waktu pembuahan harus diselesaikan dulu. Nah, nanti kita ambil potong namanya proses pemotongan pemangkasan. Nah, pemangkasan ini kita ambil biasanya ada yang ngambil di 5, ada di ngambil yang 7, ada di 14, terserah. Kalau pertama biasanya kita ngambil di atas dulu, di atas 14 ke atas. Tapi ada sebagian petani langsung masuk di mata tunas ke 7, ke 9 enggak apa-apa. Tergantung dilihat mata batnya. Karena kalau mata batnya kecil, indikasi buahnya pun kecil. Tapi kalau mata batnya besar, dalam arti nutrisi terpenuhi, insya Allah nanti kalau waktu pemotongan pemangkasan, nanti muncul buahnya pun akan besar, tandanya pun akan besar.